Selamat malam, perkenalkan nama saya Indri Christine Langyu dengan NIM 415192 Di sini saya membuat video untuk uh, tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil uh, judul yaitu peran Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Langsung saja, bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali fungsi yang dapat digunakan berdasarkan kebutuhan dan keperluan. Bahasa biasanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa juga biasanya digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan dan situasi. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia baik secara lisan maupun tulisan. Dalam berbangsa dan bernegara, bahasa memiliki peran yang sangat penting. Bahasa merupakan simbol yang dihasilkan dari alat ucap yang biasanya digunakan oleh masyarakat. Hampir semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan bahasa baik lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Bahasa Indonesia mempunyai banyak sekali peran penting bagi bangsa Indonesia, salah satunya itu melalui penyebaran pembangunan bangsa. Fungsi utama dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat digunakan dengan bermacam cara, misalnya menggunakan sandi atau gambar. Namun dalam hal ini bahasa lebih dipandang lebih mudah digunakan dan lebih sempurna digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara atau bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Mengingat bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau dengan suku budaya yang berbeda dan bahasa daerah yang berbeda-beda pula. Lalu di kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia itu berperan sebagai bahasa negara atau bangsa yang berfungsi sebagai bahasa resmi negara atau bangsa yang dikenal oleh banyak negara atau bangsa di luar sana gitu. Lalu yang kedua sebagai pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan dan berkepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah. Lalu ada bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan serta teknologi modern. Dalam peranannya, bahasa Indonesia ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa baik dari segi pendidikan, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh penyebarannya adalah bukti bahwa buku pelajaran baik itu elektronik maupun non elektronik biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang pada dasarnya merupakan bahasa pemersatu bangsa bagi setiap pulau-pulau yang berbeda ataupun daerah-daerah yang berbeda, sehingga dapat dipastikan tidak terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat dalam menerima pendidikan. Tidak ada tumpang tindih antara pulau satu dengan pulau yang lain. Lalu bahasa Indonesia juga berperan penting dalam sistem pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Mengingat Indonesia ini terdiri dari banyak pulau dan juga banyak suku bangsa dan daerah, maka bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut agar terjadinya satu pemikiran dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia sangat diperlukan dalam hal ini tentunya sebagai bahasa pemersatu baik dalam lisan maupun tulisan, sehingga tujuan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat tercapai dengan maksimal tanpa terhalang dengan bahasa daerah
daerah yang berbeda dari masing-masing perorangan. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bagi pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, penyuluhan, pelatihan, baik dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Ringkasnya, bahasa Indonesia itu telah mampu berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan bangsa, sehingga tidak adanya terjadi perpecahan hanya karena miskomunikasi atau kesalahan dalam komunikasi karena perbedaan bahasa tadi. Kesimpulannya, kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunannya, dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber masalah oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan diri sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkannya sebagai aspek kehidupan, kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dan dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Sarannya, sebagai kaum intelektual, haruslah kita menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, baik itu dari segi agama, budaya, bahasa, hingga suku. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan, pengembangan bahasa Indonesia agar tercapainya pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat dengan cepat mengeksekusi setiap bahasa atau kalimat asing yang sering digunakan, diartikan ke dalam bahasa Indonesia guna mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa asing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih, selamat malam.